biniyatil qabuli wal usul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa li awladina wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afafa wal mauta ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyyatin salihah wa ila hadratil sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas permintaan beberapa sahabat-sahabat ya, ada yang dari Thailand, sahabat Nasri asli orang Thailand dari Patani, ada juga yang dari teman-teman dari Depok, dari Jakarta, minta untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya oke, saya pakai bahasa Indonesia karena insya Allah kalau bahasa Indonesia itu orang Cirebon juga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iqdam, berani maju atau langsung aksi, beraksi. Al-Iqdam, maju atau berani maju. Khalaqa, menjadikan, siapa Allahu Allah, al-insana pada manusia, liyakuna, supaya ada, siapa manusia itu amilan, berbuat, lima, untuk sesuatu, yuhyihi, yang bisa membuatnya bertahan hidup. Sa'iyan, yang bekerja atau berjalan, fi manakibil ardi, di dalam penjuru dunia ini, muntafi'an, dengan mencari manfaat, bi khairatiha, dengan kebaikannya dunia, dengan segala potensi-potensi yang ada di dunia. Daiban, selalu berusaha, fima, untuk meraih sesuatu, ya'udu, yang kembali, alaihi, untuknya, wa ala majmu'il ummatil, dan untuk seluruh umat manusia, bangsa, bil khairi, dengan kebaikan, al jammi, yang menyeluruh atau dengan penuh kebaikan. Khalaqallahul insana liyakuna amilan lima yuhyih. Allah menciptakan manusia itu untuk berusaha bertahan hidup. Ini penting difahami ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu agar manusia selalu bertahan hidup, melakukan apa saja yang membuatnya bertahan hidup. Jadi salah kalau ada orang berpikir kemudian bahwa ya sudah, kita santai saja, kalau sudah waktunya mati ya mati. Tidak. Contoh, binatang bangkai itu haram, tapi demi bertahan hidup akhirnya dihalalkan oleh agama, saking pentingnya mempertahankan kehidupan. Nah, di masa-masa pandemi Covid ini, kita harus meluruskan pemahaman bahwa bertahan hidup itu adalah tujuan utama penciptaan manusia itu sendiri. Kita lihat perintah-perintah Allah, tidak ada satu ayat pun yang membolehkan manusia melakukan hal yang membahayakannya, atau bahkan ada riwayat yang mengatakan ancaman besar bagi orang yang melakukan bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dalam Al-Quran kita dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan. La duroro wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Dan berbagai macam hadis-hadis atau ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah agar manusia melakukan sesuatu yang membuatnya bertahan hidup. Bahwa mati itu pasti, tapi kita tidak boleh menyerah untuk mati. Kita harus bertahan hidup sampai titik pertahanan terakhir. Oleh karena itu dalam peperangan juga Rasulullah memakai baju zirah, baju besi, memakai tameng, memakai sebagainya. Itu menandakan bahwa kewajiban bertahan hidup itu adalah aturan syariat.
bukan cuman bertahan hidup, tapi sa'yan fi manakibil ardi muntafi'an bi khairatiha daiban fi ma ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummati bil khairil jammi. Selalu melakukan perjalanan di bumi atau mengeksplorasi bumi ya, bukan mengeksploitasi, mengeksplorasi segala sumber kemanfaatan yang ada di bumi untuk digali potensi-potensinya yang kepentingannya adalah untuk kepentingan keberlangsungan hidup manusia. Wala yakunu dzalika illa bil iqdam, dan tujuan itu tidak akan pernah berhasil kecuali ya dimulai. Kita tidak mungkin bisa memberi manfaat kepada siapapun, kita tidak mungkin mengeksplorasi kemanfaatan apapun kalau kita hanya menumpuk-numpuk wacana. Wacana itu tidak ada artinya. Al-iqdam wa badlil juhdi, dan mengerahkan segenap kemampuan ya. Kita harus mengerahkan segenap kemampuan untuk meraih apa yang kita anggap sebagai hal yang bermanfaat dan membuat kita bertahan hidup. Inna salafas solihah, sesungguhnya para salafus soleh, lam yablugh, tidak sampai. Siapa salafus soleh? Tilkal azamata, pada keagungan itu, al-hailata, yang luar biasa, walam yudhallil, dan tidak menundukkan siapa salafus soleh, tilkal aqobati, terhadap rintangan-rintangan itu, as-su'bata, yang susah diatasi, al-murtaqo, yang as-su'batal murtaqo, yang susah diatasinya. Digambarkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayan bahwa kesusahan itu laksana anak tangga yang naik ke atas yang susah dikalahkan. Namun kelompok salafus saleh berhasil ya. Ini suaranya benturan ini. Bahwa as-salafus saleh tidak pernah mencapai kebesaran nama, keagungan yang luar biasa, dan juga tidak berhasil menundukkan kesusahan-kesusahan yang sangat susah. Walam yasil ila ma yutaqta, walam yasil, dan tidak sampai siapa salafus saleh ila ma, pada sesuatu kondisi yutaqta'u, yang tertunduk, inda zikrihi, ketika menyebut nama salafus saleh atau menyebut ma. Apa kullu ra'sin, setiap kepala, illa bil iqdam, kecuali mereka mau melangkah, mengambil aksi nyata, bukan hanya bicara wacana ya. Bahwa para pendahulu kita salafus soleh, baik dalam ilmu pengetahuan, dalam peradaban dan sebagainya, itu tidaklah memiliki nama agung yang sampai hari ini kita dengar namanya, kecuali mereka yang mulai melangkah, berawal dari memulai. Nah, wa itsaratil himmati, dan mengobarkan cita-cita, semangatnya, cita-citanya dikobarkan, kemudian tidak hanya bermain wacana ya, tapi bertindak atau melakukan, tidak bertindak melakukan apa yang mereka, para beliau, cita-citakan. Nah, sebagai contoh, integritas para salafus soleh itu sangat indah. Saya itu kadang tertarik. Saya beberapa kali membaca kitab Akhbarul Khamqa wal Mukhaffalin, yaitu kisah-kisah kelucuan ya, orang-orang yang ya kisah-kisah lucu lah. Itu sekedar cerita lucu saja. Syekh Ibnul Jauzi, atau ada beberapa ulama di Saudi itu menyebutnya Ibnul Jauziyah, itu
menceritakan, ketika hendak menceritakan sebuah kisah lucu itu beliau sebutkan nama sumbernya, an kola, lalu ceritanya begini. Itu sekedar cerita. Betapa para beliau itu menjaga betul orisinilitas sebuah sumber ya. Beda dengan kita zaman sekarang yang main copy paste, main sebar ya. Entah kalam siapa, entah makalahnya siapa, kita jadikan seakan-akan itu kekayaan intelektualitas yang kita miliki. Nah, mereka itu namanya abadi karena mereka itsaratul himmah, al-iqdam, berani melangkah, memulai, dan kemudian mengobarkan cita-cita tinggi. Wa innal khalafa, sesungguhnya orang zaman sekarang, ikulam yata'akhir, tidak mundur, tidak terakhir, tidak mundur, an hadhil martabata, dari kedudukan ini, walam yuqassir, dan tidak terbatasi atau terpotong, antil kal khayati, dari tujuan utamanya. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang cita-citanya tinggi, ingin mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, tapi separohnya saja tidak mampu. Tinggi cita-citanya daripada hasilnya. Ingin membuat program atau di tingkat-tingkat organisasi kecil-kecil, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, programnya muluk-muluk, ini itu dan sebagainya, tapi gagal. Separohnya juga tidak berhasil. Kenapa? Illa ba'da an taqa'asa, hal itu terjadi kecuali setelah mundur siapa khalaf, orang-orang zaman sekarang, anil amalin nafi'i, dari melakukan hal yang bermanfaat. Simpelnya, kita seringkali lebih besar wacana daripada aksinya. Untuk sekedar bagi-bagi takjil saja musyawarahnya 40 kali musyawarah, dan bagi takjilnya 1 hari. Kita seringkali hidup dalam dunia wacana. Berbeda dengan kelompok salafus soleh, aksinya langsung, semangat cita-cita dibarengi dengan aksi nyata. Oleh karena itu para beliau dengan keterbatasan di zamannya, nggak ada lampu, nggak ada teknologi, nggak ada apa, tapi mampu menghasilkan karya-karya yang besar. Kadang kita berpikir para beliau itu bisa mengarang kitab sampai berjilid-jilid. Kita itu kalau menulis ulangnya saja pakai tangan itu nggak tahu bakal berhasil atau enggak itu seumur hidup. Wa ahjama, dan mundur anil akhdhi, dari mengambil, bisyattatil hasmi. Penyebab lagi yang menyebabkan kita menjadi terbelakang, tertinggalkan, adalah kita mundur atau tidak mengambil kesungguhan-kesungguhan yang banyak. Artinya yaitu tadi, kita hanya berkutat di wacana, bahkan seringkali kita terjebak pada perdebatan istilah. Oh enggak harusnya begini, oh enggak harusnya begitu, dan sebagainya. Sementara tujuan utamanya akhirnya terabaikan. Ini sebuah pelajaran. Kalau dulu para ulama salafus soleh, orang-orang hebat tempo dulu, mereka mencapai keberhasilan yang luar biasa. Baik dari mulai karya ilmiah apa dan sebagainya itu. Kenapa? Karena mereka lebih banyak melakukan aksi nyata. Innal umama, sesungguhnya bangsa-bangsa, kullaha, seluruhnya, itu qad nahadot, sudah bangkit. Bangsa-bangsa selain kita sudah bangkit, sudah bangkit, wa balaghat mukhtalifil muna, wa balaghat, dan sampai siapa umam, min mukhtalifil muna, dari berbagai cita-cita. Negara-negara lain, bangsa-bangsa lain sudah menghasilkan atau maju, meraih teknologi, meraih keberhasilan sesuai rencana pembangunan mereka. Yang ada yang fokus di teknologi, teknologinya maju, ada yang fokus di ekonomi, ekonominya maju, dan sebagainya. Itu bangsa di luar kita. Ma balaghot, sampai batas yang mereka targetkan.
ba'da an kanat haba'an manthura, ba'da an kanat, sesudah mereka ada, haba'an berupa debu, manthuron yang ditaburkan. Dulunya di masa keemasan Islam dulu, bangsa-bangsa di luar Islam itu adalah bangsa-bangsa tertinggal yang laksana tebu berterbangan. Mereka berbondong-bondong mengambil rujukan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan peradaban pada Islam. Hari ini kita masih berdebat tentang taraweh di rumah atau di masjid, menghabiskan energi untuk bicara tentang menghidupkan syiar Islam atau jangan takut corona tapi takutlah kepada Allah, masih berkutat di situ saja. Sementara bangsa-bangsa lain sudah menemukan berbagai cara menyelamatkan umat manusia. Wadimran mahkura, padahal dulunya bangsa-bangsa itu adalah laksana pakaian yang sudah kusut, yang sudah mudah disobek gitu. Pakaian yang sudah lama lah, mahkuron yang hina. Istilah orang Cirebon itu gombal bodol. Wa'udwan mabtura, dulu mereka adalah bagikan laksana anggota-anggota tubuh yang terpotong-potong. Hari ini mereka menguasai segalanya. Wa nahnu lam nazal fi subbatin amiq, wa nahnu dan kita, lam nazal tidak berhenti atau selalu berada, fi subbatin amiq di dalam tidur yang lelap, yang sangat dalam. Kita sangat senang menikmati tidur yang sangat menyenyakkan ini, ya. Di saat bangsa-bangsa lain yang maju, kita asik turu lah, enak turu, lali dan sebagainya kan. Pokoknya kita tinggal ini, dan kemudian ketika bangsa lain maju kita teriak-teriak. Wa makanin, dan tempat, minat taqa'usi, dari kemunduran, sahiqin yang dalam. Kita berada pada kemunduran yang sangat-sangat dalam. Oh maaf, mereka dulu berada pada kemunduran yang sangat dalam. Kita mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Waqad kunna, dan sungguh ada siapa kita semua itu as-sabiqina, para pemenang al-awwalina yang berada di depan, yang pertama. Awalnya kitalah penguasa dunia, baik teknologi, baik ilmu pengetahuan, baik apapun. Kemudian kondisinya sekarang berbalik. Kita hanya penikmat teknologi dan memunculkan eksistensi keberadaan kita hanya dengan ya berdebat itu tadi, masalah taraweh di masjid kok dibubarkan dan sebagainya. Udah itu saja sampai kapanpun. Wal hadinal mahdiyina, wal hadina, dan yang mendapat petunjuk, al mahdiyina yang memberi petunjuk. Dulu kita adalah orang yang pertama mendapat atau menemukan beberapa penemuan, kemudian penemuan itu dijadikan sebagai petunjuk bagi kelompok-kelompok bangsa-bangsa lain. Kita sekarang ini kan ya cuman untuk cerita-cerita menina bobokan kita saja, bahwa kita dulu pernah menjadi bangsa yang hebat, kita dulu pernah menjadi komunitas yang ini itu dan sebagainya. Apa? Cari siapa ya? Zaki. Oh siap. Siap Kang Bendum. Bukan. Oh. Zaki itu. Pulau. Oh, dari Pulau Seribu ya. Fa'ahyu, maka hidupkanlah, ya ra'akumullah, wahai generasi muda yang semoga dilindungi oleh Allah. Ayo bangkit. Bangkitkan kembali semangat kita, semangat melakukan tindakan nyata dalam menebarkan kebaikan. Oke lah, tidak usah muluk-muluk dulu tentang bicara ini itu dan sebagainya, hal-hal kecil saja dulu. Kita lakukan perubahan dari diri kita. Bangkit, lakukan kerja nyata, jangan hanya menebar wacana.
Fahyu, maka bangkitlah, hidupkanlah kembali ya ra'akumullah, wahai orang yang semoga Allah lindungi kalian semua. Hadzal majda, inilah keagungan ad-dathir yang tercerai-berai. Harga diri kita sudah tercerai-berai, maka hidupkanlah kembali. Waqilu, lan angkatkanlah. Waqilu, dan lan angkatlah dzalika syarafa, kemuliaan itu, al-akhira, yang terpleset. Harga diri kita sudah terpleset dan nyaris jatuh. Ayo nak, ulurkan tanganmu nak, bangkitkan harga diri kita. Wa ansyiru, dan bangkitkanlah ma, sesuatu kana, yang ada apa ma min azzikum, dari kemuliaan kalian, makburon, yang terkubur. Harga diri kalian, harga diri kita semua, kemuliaan kita, nama besar kita, nama besar Islam sudah terkubur. Oleh apa? Oleh perilaku kita yang malas belajar, yang sudah malas mengaji, yang kemudian seakan-akan sudah cukup menguasai ilmu itu saja, lalu kemudian memiliki semangat beragama yang sangat luar biasa. Ini kan bahaya. Jadi begini, saya sering menggambarkan ya, orang naik motor yang semangat ngegasnya lebih besar daripada pemahamannya tentang membawa motor dan pemahamannya tentang jalan yang akan dilalui, itu cenderung kalau nggak nabrak orang, dia nabrak pohon. Artinya apa? Ya lebih banyak membawa celakanya. Apalagi urusan agama. Orang yang tidak punya pemahaman agama, tapi kemudian semangat agamanya lebih tinggi dari pemahaman agamanya, ini sama dengan orang bawa motor yang ngegasnya itu lebih kenceng daripada pemahamannya tentang nyetir motor itu. Ya kalau nggak nabrak orang, ya minimal nabrak diri sendiri ya. Tolun mudilun. Ayo bangkitkan, perbanyak belajarnya, bacanya diperbanyak, ngajinya diperbanyak. Wala taj'aluhu syai'an mahjura, wala taj'aluhu, dan jangan kalian jadikan kemuliaan masa lalu kalian syai'an, sesuatu, majhuran, yang ditinggalkan. Loh, yang saya kenal kalian itu dulu gemar membaca, gemar mengaji, kok sekarang jadinya malas, itu kan gimana gitu loh. Inni ara illam tastayqidhu kafanan mansyura. Ini sesungguhnya saya itu ara, melihat, illam tastayqidhu, kalau kalian tidak bangkit, kafanan mansyura, seakan-akan saya sudah melihat ada kain kafan yang sudah digelarkan. Kalau kita semua tidak segera menyadari keterpurukan kita, ketertinggalan kita, kemalasan kita dalam belajar, dalam mengaji, dalam terus menambah wawasan agama dan pengetahuan tentunya, maka kita berada pada, atau kita seperti melihat kain kafan yang sudah digelarkan, wa qabron, dan kuburan mahfuro yang sudah digali, wa hunalika nad'u subura, dan pada saat itulah kita berteriak-teriak tentang kehancuran kita. Kita berbicara tentang, oh kita ternyata sudah mati, oh ternyata kita sudah kalah segala-galanya. Fala najidu nasira, pada kondisi kitanya sendiri sudah meyakini bahwa kita sudah mati, maka kita tidak akan ada lagi yang mau membantu kita untuk bangkit. Bagaimana mungkin orang mau menolong kita kalau kitanya sendiri sudah putus asa? Oleh karena itu, ayo, harga diri kita yang sudah terpleset, hampir jatuh, itu tarik kembali. Nama baik agama kita, nama besar agama kita, betapa Islam sebagai agama yang
penuh kasih sayang, penuh kepedulian terhadap semua penganut agama apapun. Betapa Islam yang dulu terkenal sangat melindungi hak-hak non-muslim, betapa Rasulullah setiap hari bersedia memberi makan kepada Yahudi yang selalu mencacinya. Itu sekarang kita sudah hampir tidak pernah mendengar lagi. Ayo bangkitkan kembali bahwa Islam yang dulu dibawa oleh Rasulullah adalah Islam yang membuat tenang siapapun yang ada di sampingnya, di sekelilingnya, bukan Islam yang membuat takut yang lainnya. Jangan biarkan Islam ini menjadi hilang, bangkitkan kembali. Wala nulfi dhahira, kalau kita tidak membangkitkannya, kalau kita tidak segera melakukan hal-hal semacam itu, maka kita tidak akan melihat atau tidak akan menemukan zahiran, para pendukung. Semua akan meninggalkan kita karena kita sudah tidak punya harapan lagi. Fanhudu, maka bangkitlah wahai kaum muda, nahdotan, dengan bangkit, tamidu, yang mengguncangkan, laha, karena kebangkitannya. Oh ya, opo arrasiyatu, gunung. Bangkitlah dengan kebangkitan yang bisa membuat gunung terguncang. Artinya bangkitnya jangan bangkit yang ya ayolah kita jalan, tapi penuh semangat. Wataskunu indaha aljamihat, wataskunu, dan menjadi tenang, indaha, di samping kebangkitan itu atau ketika melihat kebangkitan itu, apa aljamihat, binatang-binatang liar, kuda-kuda liar yang sedang berlari kencang tiba-tiba terhenyak dan terhenti kebingungan melihat bangkitnya kalian. Coba gambarkan kebangkitan yang seperti itu loh yang diharapkan bisa membangkitkan kembali Islam yang semestinya, yang pernah menjadi jaya. Gunung-gunung seakan terguncang, tercengang, binatang-binatang buas kebingungan. Nah, kebangkitan yang semacam itu, bukan kebangkitan yang hanya membuat lalat bergeser dari tubuh kita, nyamuk bahkan tidak pindah dari kita. Itu bukan kebangkitan, namanya itu pindah tempat tidur. Qabla an taqarra, sebelum mengenai anna, kepada kita atau dari kita, apa al-qari'at, bencana. Ayo bangkit sebelum akhirnya bencana kehancuran mengenai kita. Islam hanya tinggal nama dan tinggal jumlah penduduknya saja. Nilai-nilainya sudah hilang. Wal'iyadu billah. Watusakhana as-sakhat, dan menghantam, watusakhana, dan menghantam kepada kita apa as-sakhatu, teriakan-teriakan musuh. Ayo bangkit. Jangan sampai karena kita terlalu santai nanti mendengar teriakan-teriakan musuh atau membaca berita-berita tentang kehebatan kemajuan ini kita malah bengong. Lah, kok ternyata. Maka kita harus bangkit dalam semua aspek. Fanal tamisu al-mamat, percayalah, pada seandainya kita sudah sedemikian rupa, maka kita kemudian hanya berharap mati. Lebih baik mati saja daripada seperti ini. Na'udzubillah. Fala najidu illal wailat, maka ini saya teriakannya udah kenceng banget ini. Ya udah, besok saya pinjam toa masjid lah, saya bawa ke sini. Fala najidu, maka kita tidak menemukan illal wailat, kecuali cacian, nyinyiran. Allah, mana? Kok begitu? Karena apa?
karena kita sudah mundur atau sudah tidak mau lagi melakukan aksi nyata yang berdampak baik kepada seluruh umat manusia. Ya berawal dari lingkungan kita sendirilah. Gak usah menghayal menyelamatkan seluruh dunia dulu. Bercita-cita seperti itu bagus, tapi mulai dari yang kecil. Oke, dalam kasus seperti ini, di saat kondisi kita sedang mengalami ujian bersama, ujian keimanan, ujian nasionalisme, ujian kepatuhan terhadap pemerintah, semuanya sedang diuji. Sejauh mana teriakan kita tentang NKRI harga mati ketika NKRI meminta kita untuk tetap tinggal di rumah? Masihkah kita keluyuran? Sejauh mana kita teriak mati urip derek NU, orang NU, ketika ternyata NU juga menganjurkan kita untuk tarawih di rumah? Adakah kita mengikutinya? Sejauh mana yang dulu, mohon maaf, teriak-teriak membela fatwa MUI, ketika MUI berfatwa sholat tarawih di rumah saja, bisakah kita benar-benar membela fatwanya? Kita benar-benar diuji bukan saja tentang keimanan kita yang punya keyakinan bahwa Allah tidak bertempat, tiba-tiba seakan-akan kalau sholatnya di rumah itu Allah nggak lihat, naudzubillah. Ini kita menghadapi ujian. Pada kondisi kita menghadapi ujian semacam ini, kita dituntut melakukan dari mulai yang terkecil saja. Ya sudah, keluarga kita dulu, tunjukkan bahwa kita ikut fatwa. Seandainya kita NU, kalau kita NU, kita ikuti fatwa PBNU. Kalau kita pengikut MUI, ikuti fatwa MUI. Kalau kita NKRI harga mati, kita ikuti anjuran pemerintah. Kan demikian. Bukan malah merasa paling paham agama, padahal ulama-ulama kelas dunia sudah menyampaikan fatwanya. Mohon maaf agak melebar. Bangkitlah kalian semua. Inna fi yadikum amrul ummah, di tangan kalianlah permasalahan bangsa ini, umat ini ada di tangan kalian. Wa fi iqdamikum hayataha, dan di dalam kebangkitan atau di dalam kerja nyata kalian, hayataha, ada kehidupan bangsa, ada kehidupan komunitas kalian, ada kehidupan organisasi kalian. Jangan sampai organisasi kalian hanya sebuah nama. Kalau kaliannya santai ya selesai. Fa'aqdimu, maka bangkitlah, bergeraklah, iqdamal asaddil basil, seperti gerakannya atau langkahnya singa pemberani. Coba lihat singa pemberani ya, jangan singa yang pemalas. Yang ditiru singa pemberani. Saya belum tahu ada singa pemalas. Lihat langkah mereka, bagaimana ketika mereka mengejar mangsanya. Kita niru semangatnya, jangan meniru mengejar mangsanya. Wan hudu, dan bangkitlah, nahdotan, dengan nahdotar rawaya, seperti bangkitnya unta yang membawa muatan penuh, tahta dzatis solasili, di bawah kendali suara para, apa istilahnya, bakakang tukang anu kah, anu buaya, anu kah, Pawang. iya pawang. Tahta dzatis solasili, di bawah teriakan komandonya pawangnya. Jadi di Arab Saudi zaman dulu mungkin, termasuk zaman sekarang mungkin ya, itu onta itu kan dijadikan transportasi ya. Zaman sekarang enggak berarti. Zaman dulu itu kan bawa dagangan yang penuh muatan kanan kiri dan sebagainya. Nah, ketika istirahat gitu kan, ketika mau dibangkitkan kan ada ketua rombongannya atau komandan pawang untanya itu berteriak-teriak, nah, ontanya bangkit. Nah, kita diharapkan bangkit dengan cara bangkit seperti itu. Di pundak kita seakan penuh beban, tapi kita tetap bangkit dan berdiri. Tahya bikumul ummah,
Maka dengan kebangkitan seperti itu kalian akan bisa membawa angin kehidupan bagi bangsa kalian, bagi komunitas kalian, bagi lingkungan kalian. Ya, dari yang kecil-kecil dulu saja. Taruhlah misal pada kondisi seperti ini, kita duga tetangga kita, saudara kita berpotensi tidak punya beras ya. Kalau kita mampunya memberi 1 buah mie, 1 buah ya nggak apa-apa kita kasih. Jangan nunggu punya 10 dulu, nanti nggak ngasih, kesian. Nanti siapa tahu Allah mengetuk hati orang lain untuk memberi orang itu dengan 1 gelas beras. Nanti ada yang mengetuk hati untuk diketuk hatinya oleh Allah untuk memberi yang lainnya kan. Kita lakukan semampu kita. Kita mampunya memberi mie 1 kepada orang-orang yang kita duga sudah sangat terpuruk, sementara tidak terdata oleh orang yang mendata terdampak ini. Kita tidak punya waktu untuk mengutuk keadaan. Bagaimanapun semua menghadapi masalah. Sudah, daripada mencari yang salah, kita mengkritisi, iyalah tetap dikritisi, tapi kita lakukan langkah. Kalau punya kemampuannya hanya memberi jajan anaknya orang yang terdampak 1.000, 2.000 kita kasih lah. Jangan malu. Jangan-jangan orang di sekitar kita ada yang nangis karena anaknya tidak bisa jajan sama sekali. Orang tuanya masih sanggup menahan lapar. Kita kasih 1.000, ya tidak akan mengatasi masalah, tapi setidaknya menghentikan tangisan di waktu itu. Dan Allah tidak akan diam atas kebaikan itu. Maka ayo bangkit, ayo bergerak sebisanya. Tidak usah menunggu kaya, tidak usah semuanya dipikirkan, nasib seluruh bangsa Indonesia kalian pikirkan. Sudahlah, ponakan kalian lihat jajan belum, saudara kalian lihat, dan memberinya semampunya saja. 1.000 lah, 1.000. Kalau punyanya 1.000, lebihnya. Wallahu lakum mu'in. Semoga Allah menolong kalian semua. Jadi begini, saya diingatkan oleh guru saya, kalau punya niat baik, lakukan saja. Nanti Allah yang akan menyempurnakannya. Makanya yaitu tadi, bisa ngupai, bisanya memberi 1 buah mie pada 1 orang, padahal yang kelaparan 5 orang, nggak apa-apa, kita kasih saja. Nanti Allah yang akan menyempurnakan kekurangannya. Allah akan mengirim orang lain. Tiba-tiba yang lain terbuka, sadar, oh iya ternyata ini tidak punya makan. Oh iya, kamu dari mana itu ngasih uang 1.000, anak itu kesian nangis. Oh iya, saya punya 5.000 kok. Masa nggak ngasih sementara dia punya 1.000 ngasih kan? Kita dari yang kecil-kecil itu saja dulu. Kalau kita semua menyadari hal itu, insya Allah tidak mencekam yang dibayangkan. Nanti ada orang tahu-tahu katanya meninggal di rumah tanpa ketahuan, itu kan saya kira orang sekampung menanggung dosanya itu kalau sampai itu terjadi. Wallahu lakum mu'in, dan Allah yang akan menolong kalian semua, kita semua. Wa huwa, Allah adalah zat yang yajzil muqdimin, akan memberi pahala besar terhadap mereka yang berani melakukan langkah-langkah kebaikan. Hadani Allah wa iyyakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.